Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, bersua kembali pada hari pertama pekan ini. Kita mengucap syukur, kita berbahagia dan kita bangga. Allah tetap menjaga, memelihara kita di dalam kekuatan dan dalam kelemahan kita. Allah tetap menuntun dan membimbing. Karena itu tetap kita merindukan sabda Allah untuk senantiasa terkoreksi kehidupan kita, sehingga agar kita benar-benar diperkenankan oleh Allah. Mari berdoa. Di hari pertama pekan ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri kekudusan-Mu. Kami tetap rindu dipelihara oleh sabda Allah, sehingga terjalan pada jalan yang Tuhan perkenankan. Dalam kelemahan, dalam kedosaan kami, Engkau hadir dan mengangkat kami. Karena itu kami rindu tetap disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah, karena kami semua tersedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos, edisi Senin 15 November 2021. Baca kita dari Ibrani 10, ayat yang ke-26 sampai 31. Ibrani pasal 10, ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, tinjauan surat Ibrani berbicara bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada sistem persembahan korban bakaran dalam perjanjian lama. Dia adalah imam besar yang agung yang mengorbankan hidupnya untuk menebus kita dari dosa. Tanggal kapan kitab ini ditulis juga tak diketahui, tetapi kita tidak dapat berasumsi bahwa kitab ini ditulis sebelum tahun 70. Pada tahun itu, tentara Romawi menghancurkan bait suci di Yerusalem saat menindas suatu pemberontakan orang Yahudi. Pengarang Ibrani tidak merujuk peristiwa ini meski ia beberapa kali menyebut korban-korban di bait suci Yerusalem. Kelihatannya ia membahas hancurnya bait suci jika ia menulis surat ini setelah tahun 70 pada peristiwa Jenderal Titus. Bapak yang sama-sama Allah kasih, itulah sebahagian daripada warna kitab Ibrani. Perikop baca kita pada hari ini berbicara masalah sengaja berbuat dosa. Penulis Ibrani telah membuat konklusi sementara kupasannya mengenai keunggulan iman Kristiani dari agama perjanjian lama. Karya Kristus sudah dilukiskan begitu jelas sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak dia dan berpaling kepada agama lama. Dalam nas hari ini dan esok, penulis Ibrani mengungkapkan 2 alasan untuk bertahan dalam iman kepada Kristus. Pada nas hari ini, penulis memaparkan dampak penolakan terhadap karya Kristus. Sekali lagi, penulis Ibrani menggunakan hukum Taurat sebagai perbandingan. Orang yang terbukti sengaja menolak hukum Taurat akan dihukum mati. Hukum Musa menegaskan perlunya pada saksi yang sekaligus menjadi algojo hukuman mati itu. Betapa sedih nasib orang yang terus-menerus sengaja menolak anugerah Tuhan.
ia akan menghadapi kebinasaan kekal. Ia akan merapat dengan Tuhan secara langsung karena tindakannya itu melecehkan Dia. Penulis Ibrani menggunakan kata-kata keras untuk mengungkapkan pelecehan itu, menginjak-injak anak Allah. Allah penghinaan terhadap pribadi Kristus. Menganggap najis darah perjanjian berarti menganggap karya pengorbanan Kristus tidak berharga. Sedangkan menghina roh kasih karunia sama dengan menghujat Roh Kudus. Betapa ngeri menghadapi pengadilan Tuhan. Tidak seorang pun mampu bertahan dalam doanya di hadapan hadiratnya. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, peringatan keras seperti ini seharusnya mendorong anak-anak Tuhan untuk hidup lebih dekat kepadanya. Peliharalah hati yang takut akan Tuhan dalam doa, ibadah, dan kehidupan nyata. Bangunlah kepekaan, hidup suci seturut dengan firman-Nya, agar kita senantiasa menjalani hidup di hadapan hadirat-Nya pada saat kesempatan, situasi, dan dalam segala aspek kehidupan. Roh Kudus menuntun dan membimbing serta Yesus Kristus Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa tatanan kehidupan, peraturan dan ketetapan itu dihadirkan semata-mata jadi pedoman bagi umat-Mu untuk tetap tekun dan setia kepadamu. Kendati pun demikian bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, kami umat-Mu kadang lalai melakukan hal yang Allah tak perkenankan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, Engkau mengampuni kami, mengangkat kami, membasuh kami lewat darah Yesus Tuhan, sehingga benar-benar kami tetap kokoh teguh dalam menjalani dan mengisi hidup yang Allah anugerahkan bagi kami. Kami senantiasa mendoakan seluruh umat Tuhan, kaum keluarga, warga, masyarakat di mana kami ada dan berada, bahwa masih banyak hal yang dilakukan yang tak berkenan kepadamu. Namun kami tak menyerah sampai di situ, tetap senantiasa diberi kemampuan untuk saling mengingatkan satu dan yang lain dan berubah untuk datang kepadamu lewat pengampunan, agar Engkau melayakkan umat-Mu, Engkau melayakkan ciptaan-Mu, dan akan kembali kepadamu. Pendampingan dan tuntunan Allah senantiasa kami pohonkan untuk senantiasa beserta dengan umat Allah. Bapak juga pimpin kami sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas di hari pertama pekan ini dengan semangat atas pimpinan Tuhan. Kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sebagaimana selayaknya hari ini. Dengan doa kami Allah dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan Artos edisi Senin 15 November 2021 dengan tema sengaja berbuat dosa. Dari sini kita akan kembali mengoperasi kebenaran kita, dan Allah tetap menginginkan kita untuk berbalik, datang kepadanya, memperoleh pengampunan, dan kita dibenarkan. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling memedulikan seorang terhadap yang lain. Selamat pagi, salam sehat selalu. Amin.